Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari transportasi online di Bali yang kemarin muncul sedikit polemik, ada persoalan-persoalan. Misalnya ada kewajiban harus berplat DK, kemudian pengemudinya juga kalau bisa dia berKTP Bali. Nah, ini ada banyak pertimbangan-pertimbangan, disampaikan kemacetan juga yang salah satunya dipicu oleh ramainya kendaraan-kendaraan luar datang ke Bali. Itu juga mungkin ada persoalan-persoalan bagaimana keselamatan dari pengemudi dan juga pelayanan kepada para pelanggannya. Saya akan wawancarai anggota DPRD Provinsi Bali, fraksi PSI, Gerindra PSI ya. Tapi beliaunya sebenarnya dari PSI, Ibu Grace Anastasia, panggilan akrabnya Sis Grace gitu ya. Beliau duduk di Komisi 2. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Sis? Sehat selalu. Tetap semangat Astungkara, harus selalu semangat. Ini Sis Grace yang kedua ya, ini ya, DPRD. Ya. Dan satu-satunya wakil dari PSI. Betul. Selama ini ya. 2 periode ini saya masih sendiri, single fighter di dalam ya. Dan perempuan lagi ya. Ya. Emansipasi perempuan luar biasa. Sis, kalau kita bicara tentang keberadaan dari transportasi online, kalau disebut angkutan sewa khusus gitu ya sebenarnya ya online. Gimana waktu terjadi katakanlah rapat atau pertemuan di DPRD, apa yang sebenarnya paling mengemuka menjadi persoalan? Yang menjadi persoalan sebenarnya ya tentang plat ini yang dari non Bali, plat yang bukan DK, yang menjadi topik permasalahan. Di sana ada hadir dinas-dinas dari Dinas Tenaga Kerja ada, dari Dinas Perhubungan ada, dari Biro Hukum ada, terus kemudian dari Bapenda ada, terus ada undangan yang hadir itu dari Grab, dari Gojek, dan juga ada Persatuan Driver Online Indonesia, Perhimpunan Driver Online Indonesia PDOI. Ya. Ada hadir juga ya. Kemudian juga ada hadir drivernya sendiri hadir, namanya Pak Gusti, di situ menyampaikan beberapa hal di sana. Sebenarnya jadi pokok persoalannya apa? Apakah karena ada kemacetan atau ada persoalan lain yang awalnya sih memang dari kemacetan ya. Kalau kita lihat isu-isu yang di media sosial ini kan, apalagi kita akan memasuki Natal tahun baru. Bali ini kan menjadi destinasi wisata baik nasional, terus kemudian secara internasional. Otomatis mereka banyak yang ke Bali. Nah, banyak juga dari luar daerah yang mungkin nyebrang lewat pelabuhan itu datang ke Bali dengan plat-plat yang non DK. Terus kemudian berkembang di situ kericuhan. Kan nggak mungkin kalau kita membatasi mereka yang itu tidak masuk kan. Ya. Nah, akhirnya itu jadi rame di sana. Mana mungkin kita bisa membatasi mereka yang mau masuk, kan namanya menghalangi mereka untuk berwisata ke Bali. Nah, kemudian ada wacana, itu loh angkutan-angkutan yang bukan plat DK itu yang bikin macet seperti itu. Nah, akhirnya kita anggota dari Komisi 2, Ketua Pak Ajus Linggih mengundang pihak-pihak terkait sehubungan dengan masalah nomor ini, plat DK ini. Ya, tapi kalau kita mengacu kepada katakanlah aturan-aturan yang sudah ada, baik kalau tidak salah Pergub ya. Ya, Pergub nomor 40. Itu sudah mewajibkan ya sebenarnya harus ada plat DK. Itu kalau dari Pergub yang sepanjang yang saya tahu itu memang plat itu harus DK. Dan menurut dari pihak aplikasi Gojek, Grab itu mereka sudah menyortir yang tergabung di sana itu plat-plat DK melalui koperasi-koperasi yang ditunjuk sebagai rekanan oleh Grab dan Gojek ini. Nah, koperasi-koperasi ini yang menyortir. Jadi seumpama Pak Winato, ketika saya misalkan mau menjadi driver online, itu saya misalkan saya pilih salah satu, misalkan taruh kata Gojek gitu kan, atau Grab, saya mau mendaftar, saya
harus melalui koperasi. Dan koperasi ini adalah mitra kerja dari aplikator ini bersama dengan koperasi. Ada beberapa koperasi yang ada di Bali, cuman saya enggak usah sebut nama-namanya, ada beberapa, sekitar 20-an lebih kalau nggak salah. Banyak juga. Ya, nah mereka ini yang menaungi para driver online, seperti itu. Dan kendaraannya harusnya yang terdaftar yang berplat DK. Dan bahkan memang saya sendiri pribadi mendorong untuk driver online ini sebaiknya yang berplat yang ber-KTP Bali. Saya yang kendaraannya harus berplat DK, kan plat gitu DK. Ya. Sekarang drivernya pun juga harusnya. Kalau menurut saya itu harusnya harus KTP Bali. Apa pertimbangannya sih? Pertimbangan saya seperti ini, karena kalau yang pertama ya, kita bisa membuka lapangan kerja kepada orang-orang Bali, karena KTP-nya Bali, orang Bali. Terus kemudian yang kedua, jika seandainya terjadi sesuatu di lapangan, misalkan driver online ini kecelakaan, ya kan? Misalkan kecelakaan. Kalau itu drivernya ternyata KTP-nya ada di ujung, misalkan dari Papua atau mungkin dari Aceh yang jauh sekalian kan, itu agak sulit untuk mengontak pihak keluarganya, betul kan? Apalagi kalau misalkan meninggal ini kan biasa ada yang harus langsung dikuburkan, harus disemayamkan seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya itu seperti itu, Pak. Terus kemudian juga driver-driver ini perlu identitas yang jelas. Perlu identitas yang jelas dalam artian ya dong, kita bawa anak orang kan ceritanya. Ini sopir kan, kita bawa anak orang lain, ini penumpang ini kan anak orang lain, kita harus bertanggung jawab. Nah kalau identitasnya ini nggak jelas, terus kemudian ketika direkrut tidak tahu tempat tinggalnya itu kan, terus bagaimana pertanggungjawabannya? Seumpama nabrak, terus kemudian lari misalnya. Lari ini drivernya lari. KTP-nya nggak jelas loh. Ini di mana ini alamatnya. Nah itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang saya pikir pemerintah perlu untuk lebih jauh mempertimbangkan tentang plat KTP-nya. Nah kalau artinya dalam bahasa ini wajib ya driver online di Bali, katakanlah wajib drivernya adalah orang yang ber-KTP karena mereka bukan memaksa, bukan wajib, ini himbauan ya, himbauan ya. Saya mendorong supaya mereka yang ber-KTP Bali ini yang menjadi driver online. Sebenarnya harus didorong kemana sih? Apakah ke pemerintahnya atau ke aplikatornya gitu ya? Kalau ke aplikatornya mereka justru menurut informasi dari yang mereka sampaikan kemarin, mereka memang memilih yang KTP Bali, seperti itu. Nah ini makanya nggak bisa selesai cuman satu kali pertemuan rapat. Berikutnya kita akan mengundang koperasi-koperasi juga. Ya untuk mungkin bisa menyampaikan masukan-masukan atau mungkin sebenarnya ada apa sih di lapangan, seperti itu. Karena kan laporan dari masyarakat banyak juga yang masuk ke saya, driver-driver yang dari luar daerah itu bisa mengambil penumpang di sini, terus kemudian bisa mencari penumpang, istilahnya mencari rezeki di Bali gitu, dengan mobil atau motor yang pajaknya tidak masuk ke Bali, tapi pajaknya masuk ke luar. Ini menarik juga. Karena banyak juga mungkin masyarakat yang menanyakan kenapa harus berplat. Kalau KTP kan tadi sudah dijelaskan oleh Sis Grace ya. Tapi yang berplat DK, kenapa harus berplat DK? Tadi ya salah satunya harus karena mereka bayar pajak. Kalau dia misalnya plat katakanlah AB atau plat D, mereka bayar pajaknya di sana. Padahal mereka makanya di sini. Ya dia berbasis di sini mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun atau mungkin sudah ada yang 5 tahun, tapi platnya masih plat luar, bukan DK. Dia menikmati fasilitas infrastruktur di Pulau Bali, ya. Tetapi pajaknya dia bayarnya ke tempat lain. Nah, padahal kan infrastruktur di Bali ini kan perlu pemeliharaan. Dapatnya dari mana? Ya dari APBD ini, dari PAD Provinsi Bali atau pembayaran pajak itu atau daerah-daerah yang lain seperti itu kan ya
Jadi kan itu kalau satu orang nggih Pak Winata ya. Ya. Kalau misalkan driver itu ada 100 orang itu kan pajaknya lari keluar semua. Betul. Seperti Jadi itu. ya mereka hanya mencari rezeki saja di sini gitu ya. Tapi begitu gantian bayar pajaknya dibawa ke daerah lain. Ya, kan pajaknya dibayar di sana, di sini. secara hati lah, secara hati atau orang bisa bilang secara moral itu kurang baik. Ya kita cari di sini ya oke lah. Pajaknya kita berikan ke provinsi. Sebagai apa? Sebagai perbaikan infrastruktur, kalau jalan berlubang dan lain sebagainya. Nanti kalau jalan berlubang, meskipun platnya bukan DK, ya ngomel nih, ya kan? Oh ini jalan di sini nih lah. Platmu apa? Platnya bukan DK loh, kan? Jadi kelihatan nggak adil, not fair gitu loh, nggak adil. Ya, tapi kalau kita kembali ke di awal permasalahan tadi ya, Sis Kris ya, karena kan kemacetan gitu ya. Apakah memang muncul analisis katakanlah yang sederhana sekali bahwa memang jumlah kendaraan luar yang masuk ke Bali ini cukup tinggi sehingga terutama di Nataru ini ya di akhir tahun ini pasti akan banyak sekali. Kalau membatasi agak susah juga. Tapi kalau gimana? Apakah memang bisa dibatasi atau gimana sebaiknya kalau solusinya supaya tidak terjadi kemacetan dengan datangnya? Kalau menurut saya ya permasalahan macet ini pelik juga Pak, karena apa sih yang menyebabkan jalan itu bisa macet? Ya. Pertama, yang jelas mungkin permasalahan banyaknya kendaraan yang ada di jalan saat itu. Setiap orang punya kepentingan, Pak. Betul. Ya, orang misalkan, misalkan rumahnya di dalam, gitu ya. Rumahnya di dalam, mau beli jajan atau misalkan mau beli rokok gitu kan, Pak. Ya, bawa motor keluar, ya kan. Padahal cuma di depan aja Pak motor itu sudah kontribusi kemacetan. Saya, Pak Winata, semua itu juga kita masing-masing kontribusi kemacetan sebenarnya. Ditambah lagi kalau nanti Nataru dari luar itu datang ke Bali, otomatis itu akan menjadi macet. Nah ini yang menjadi kerja keras PR dari Dinas Perhubungan juga yang pasti untuk mengatur ya kita perlu analisa daerah-daerah yang mungkin bisa mengoptimalkan traffic light. Terkadang ada daerah yang tidak membutuhkan traffic light. Tapi ada traffic light-nya. Tapi justru ada traffic light-nya itu malah bikin macet. Seharusnya tidak perlu ada traffic light. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita bisa lihat lah saat ini belum Nataru ya ini ya hari-hari biasa. Contoh di Hos Cokroaminoto itu kan macet ya. Sering macet sampai panjang itu kan. Setelah ditelusuri ternyata itu ada jalan yang namanya Jalan Katalia. Mungkin Pak pernah lewat itu rumah saya ya. Oleh situ ya kan Katalia kan. Nah, itu Katalia dia bisa keluar dari sisi sini, yang dari Hos Cokroaminoto juga bisa masuk. Dan ini ketika masuk bareng nggak bisa Pak, harus gantian. Karena jalannya kecil. Ya, karena jalannya kecil. Ini harus ada saling mengalah. Nah, kadang pada nggak mau saling ngalah nih, grek berhenti di sini, mati di sini kan. Akhirnya macet sampai panjang itu, sampai panjang. Nah, ini yang perlu mungkin dari Disub pelajari hal-hal yang semacam ini. Buat satu pintu aja dah. Kalau memang dari sana boleh keluar silakan. Kalau yang dari sini masuk boleh. Tapi jangan dibuat dua. Nah ini itu mungkin yang harus diubah oleh Dinas Perhubungan. Kemudian yang ketiga juga yang menurut saya menjadi kemacetan itu cara kita berkendara. Cara kita berkendara. Artinya kadang kita fokus berkendara, kadang juga tidak fokus. Dalam artian kita mau menikmati ini jalan-jalan gitu kan. Terus akhirnya kita pasang kecepatan yang mungkin ya sekitar 30-40 kan. Lambat gitu. Lambat. Pak kan ketemu juga kadang kan kalau pas berkendara, naik motor atau nyetir mobil itu yang depannya itu 30-40 ini nggak jalan-jalan ya kan. Akhirnya apa? Yang di belakang itu kalau di depan ini 40 km per jam, belakang ini otomatis akan semakin pelan. Sampai ujung ini yang mungkin menyebabkan macet. Juga misalkan saya nggak nyalain motor sih, cuman memang ya kenyataan motor kadang seret, selir gitu. Otomatis kita ngerem, belakang ngerem, jadi macet. Nah itu. Kalau misalkan bisa
lancar seperti itu, ya oto. Ya. Memang kompleks ya, masalah kemacetan. Jadi kalau menurut saya bukan karena driver online ini penyebab macet, bukan. Bukan karena juga kendaraan yang bukan, karena memang kalau penyebab macet itu kompleks sekali. Tapi tetap perlu diatur ya, Sis ya. Oh ya, masalah harus kendaraannya ada. yang ada di Bali cari rezeki memang harus belanja karena dia harus bayar pajak untuk infrastrukturnya. Kalau untuk untuk KTP Bali ini, memang juga kita tidak bisa memaksa orang lain untuk, maksudnya yang di Indonesia ini untuk cari rezeki di Bali. Namun kendaraan yang digunakan alangkah baiknya kalau itu platnya juga DK, supaya pajaknya bisa masuk ke PAD Provinsi Bali atau provinsi atau kabupaten atau ini seperti itu. Karena itu untuk pemeliharaan. Kalau yang dari luar daerah misalkan mau mencari rezeki, ya silahkan, cuman saya mendorong untuk KTP, kita utamakan yang KTP Bali dulu. Ya itu pertimbangannya yang tadi itu Pak. Kalau seandainya terjadi sesuatu, kita harus mencari pertanggungjawaban atau mungkin informasi ke keluarganya, ini keluarganya driver online ini sakit dan lain sebagainya. Itu sih yang menjadi pertimbangan saya. Baik. Oke, terima kasih Sis Grace atas waktunya dan memberikan kita gambaran ya tentang bagaimana sebenarnya solusi tadi sempat disinggung juga bagaimana kemacetan, bagaimana kita driver online, kendaraan online di Bali ini yang memang juga perlu pengaturan gitu ya, karena pengaturan ini yang akan membuat kita menjadi lebih baik lagi, tertib dan segala macamnya. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.